Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang Active Reconnaissance berdasarkan materi dari THECMI. Ini merupakan tugas dari matkul keamanan jaringan yang beranggotakan saya sendiri, Imam Al-Falis, Muhammad Noval Ali Fatur Rafif, Al-Muttaqin, Rian Arya Saputra. Jadi kita masuk ke tugas 1, yaitu pada bagian perkenalan. Jadi pada materi sebelumnya kita telah mempelajari Passive Reconnaissance, yaitu teknik pengumpulan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan target. Begitu juga sebaliknya, Active Reconnaissance adalah proses pengumpulan informasi dengan melakukan koneksi langsung ke target. Artinya, setiap aktivitas kita seperti mengakses website, melakukan ping atau scanning port akan meninggalkan jejak di sistem target. Kemudian ada contoh Active Recon. Jadi contohnya ada ping, ada tracer route, telnet, dan netcat. Semua tools ini membutuhkan koneksi langsung ke target, sehingga aktivitas kita bisa tercatat di log server. Kemudian Active Reconnaissance bisa dianalogikan seperti kita mengecek pintu dan jendela sebuah rumah secara langsung, apakah terkunci atau tidak. Berbeda dengan Passive Reconnaissance yang hanya mengamati dari jauh tanpa interaksi. Apa saja risiko dan lognya? Karena kita melakukan koneksi langsung, maka aktivitas seperti alamat IP, waktu koneksi, dan durasi akses bisa terekam dalam log target. Namun, tidak semua koneksi terlihat mencurigakan. Misalnya, jika kita mengakses website menggunakan browser, aktivitas tersebut akan terlihat seperti pengguna normal. Jadi, bagaimana dari sudut pandang Red Team? Dalam konteks Red Team, teknik ini bisa dimanfaatkan untuk menyamarkan aktivitas agar terlihat seperti trafik biasa, sehingga tidak mudah terdeteksi oleh Blue Team. Kemudian, kita juga memerlukan izin. Ini adalah hal yang sangat penting dalam Active Reconnaissance, adalah memastikan kita memiliki izin resmi sebelum melakukan pengujian, karena aktivitas ini termasuk interaksi langsung dengan sistem target. Jadi, kesimpulan pada tugas 1 ini, Active Reconnaissance adalah teknik pengumpulan informasi dengan melakukan interaksi langsung ke target, yang memiliki kelebihan dalam mendapatkan data lebih detail, tetapi juga memiliki risiko terdeteksi. Kemudian kita masuk ke tugas 2, yaitu perambahan web. Pada teks ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan Active Reconnaissance menggunakan web browser berdasarkan materi dari THECMI. Web browser merupakan salah satu tools paling sederhana dalam Active Reconnaissance. Ketika kita membuka sebuah website, browser akan mengirim HTTP request ke server target. Lalu, server akan memberikan HTTP respon berupa halaman web. Karena terjadi komunikasi langsung antara klien dan server, maka aktivitas ini termasuk ke dalam Active Reconnaissance. Di sini kita akan menjawab soal. Jadi, buka situs web berikut dan pastikan Anda telah membuka alat pengembang di Attackbot Firefox atau browser di komputer Anda dengan menggunakan alat pengembang. Cari tahu jumlah peta perdagangannya. Jadi kita akan membuka webnya. Ini udah masuk ke webnya. Jadi di sini kita bisa melihat di bagian last question. Jadi ditanya tadi ada beberapa pertanyaan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 pertanyaan. Kita akan mengisi 8. Oke. Kemudian kita masuk ke tugas 3, yaitu ping. Jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan perintah ping dalam jaringan, khususnya untuk mengecek apakah suatu host aktif atau tidak. Perintah ping digunakan untuk mengirimkan paket ke sistem.
Tujuan untuk menunggu balasan. Jika sistem tersebut merespon, berarti host dalam kondisi aktif dan dapat dijangkau. Secara teknis, ping menggunakan protokol ICMP, tepatnya ICMP Echo Request dan Echo Reply. Kemudian kita masuk ke contoh ping ke target. Jadi ini adalah IP dari target kita. Jadi dengan menggunakan ini kita akan memberikan perintah untuk mengirim paket secara terus-menerus ke target. Kemudian kita dapat membatasi jumlah paket yang bakal kita kirim. Caranya dengan menggunakan perintah min c ini. Dengan kita menggunakan ini, kayak contoh ini ada 5 di sini. Jadi paket yang bakal kita kirim itu dibatasi menjadi 5. Kemudian outputnya di sini. Ini menandakan bahwasanya semua paket berhasil diterima kembali sehingga host dalam kondisi aktif, dan tidak ada paket yang lost, 0. Jadi untuk melihat host aktif atau tidak aktif, kalau hostnya tidak aktif, di sini akan keluar ini destination host unreachable. Jika muncul pesan ini, berarti host tidak dapat dijangkau, bisa karena mati atau terputus dari jaringan. Opsi min s digunakan untuk mengatur ukuran data dalam paket ICMP. Jadi dengan ping ini kita bisa melakukan pengecekan awal sebelum melakukan analisis lebih lanjut, seperti scanning port menggunakan tools lain. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, opsi mana yang akan Anda gunakan untuk mengatur ukuran data yang dibawa oleh permintaan ICMP Echo? Jadi kita tak bantuan ping min. Nah, di sini ada min s. Jadi min s ini untuk mengatur ukuran payload atau data dalam ICMP, bukan total paket, hanya bagian datanya saja. Jadi di sini kita menjawab min s. Kemudian berapa ukuran header ICMP dalam byte? Jawabannya 8. Karena ICMP header terdiri dari type 1 byte, kode 1 byte, checksum 2 byte, identifier 2 byte, sequence 2 byte. Jadi totalnya 8 byte. Kemudian apakah MS Windows Firewall memblokir ping secara default? Jawabannya ya, karena Windows secara default memblokir ICMP Echo Request. Ini untuk keamanan dasar supaya tidak mudah terdeteksi. Pertanyaan selanjutnya, jalankan VM untuk tugas ini dan gunakan terminal Electric Box untuk menjalankan perintah tersebut. Ping min c 10 dan IP. Berapa banyak balasan ping yang Anda terima? Jadi jumlah pingnya dua, 4, 6, 8, 10. Jadi jumlah pingnya ada 10 balasan. Oke. Kemudian kita masuk ke tugas 4, yaitu tracer route. Dalam fase active reconnaissance, kita sering menggunakan tracer route. Namun banyak yang salah kaprah menggunakan TTL sebagai durasi waktu. Secara teknis, TTL adalah hop limit counter. Setiap kali paket melewati router di layer 3, nilai TTL dikurangi 1. Jika TTL mencapai 0, router wajib membuang paket dan mengirimkan pesan kesalahan ICMP time exceeded type 11 code 0.
Kembali ke pengirim, inilah celah yang kita eksploitasi untuk memetakan jalur jaringan. Kemudian ada mekanisme pengelepasan router. Cara kerjanya sistematis. Yang pertama kita mengirimkan paket pertama dengan TTL1. Router pertama akan menguranginya menjadi 0, membuangnya dan membocorkan IP-nya melalui pesan kesalahan SMP. Kemudian kita naikkan menjadi TTL2 untuk memaksa router kedua melakukan hal yang sama. Proses ini diulang sampai paket mencapai target host atau diblokir oleh firewall. Perbedaan OS Linux versus Windows. Penting diketahui bahwasanya secara default Windows Tracer menggunakan SMP Echo request, sementara Linux atau Unix menggunakan Tracer route menggunakan datagram UDP pada port tinggi. 33.434 lebih. Jika Anda menemui hasil asterisk atau bintang-bintang pada Linux, itu tanda router memfilter UDP. Jadi kita coba untuk switch ke mode SMP dengan flag -L. Jadi tracer routes memberikan kita visibilitas terhadap topologi hop by hop, alamat IP publik, router perantara, dan potensi adanya load balance jika jalur berubah-ubah atau dynamic routing. Ini adalah dasar sebelum kita melakukan enumerasi lebih dalam. Jadi kita masuk ke bagian pertanyaan. Pertanyaan pertama dalam tracer route A, berapa alamat IP dari router atau hop terakhir dalam sebelum mencapai trahecme.com. Kita cari ke tracer route A. IP terakhir 167.172. Oke, kemudian jadi alasannya, sebelum mencapai target akhir ke trahecme.com, paket akan melewati gateway terakhir milik penyedia infrastruktur. IP ini adalah hop tepat sebelum hop terakhir yang menyatakan reject. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Dalam tracer route B, berapa alamat IP dari router atau hop terakhir sebelum mencapai trahecme.com? Dia kita melihat tracer route B. Di sini ada IP-nya 104.26.11. Alasannya, tracer route bersifat dinamis. Di jalur B, protokol routing mungkin memilih path yang berbeda karena latensi atau beban traffic, sehingga IP hop terakhir sebelum target bisa berbeda dari tracer route A. Kemudian kita lanjut ke soal ketiga. Dalam tracer route B, berapa banyak router yang ada di antara kedua sistem tersebut? Bisa kita lihat di tracer route B. Ini ada 26 router. Oke. Alasannya, jumlah router adalah total hop yang memberikan respon ICMP sebelum paket mencapai IP tujuan akhir. Baik, pada video ini akan dijelaskan mengenai Active Reconnaissance, yaitu proses pengumpulan informasi dengan cara berinteraksi langsung dengan target. Dalam praktik ini digunakan dua tools, yaitu Telnet dan Netcat, untuk mengetahui nama dan versi server yang berjalan pada suatu sistem. Nah, Telnet itu merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh melalui command line interface. Telnet bekerja menggunakan protokol TCP dan dapat digunakan untuk terhubung ke berbagai layanan, termasuk web server pada port 80.
Dalam konteks ini, telnet dimanfaatkan untuk melakukan banner grabbing, yaitu mengambil informasi dari server dengan cara mengirimkan permintaan dan membaca respon yang diberikan. Nah, ini adalah terminal pen testernya. Nah, di bawah ini terdapat dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, mulai VM terlampir dari tugas 3 jika belum dimulai pada attack box. Pada attack box, buka terminal dan gunakan klien telnet untuk terhubung ke VM pada port 80. Apa nama server yang sedang berjalan? Nah, untuk mengetahui nama dan versi server pada port 80 ini, kita harus menggunakan perintah yaitu enter 2 kali. Nah, di sini yaitu kita menemukan jawaban dari pertanyaan, yaitu mulai VM terlampir dari tugas 3 jika belum dimulai. Pada text box, buka terminal dan gunakan klien telnet untuk terhubung ke VM pada port 80. Apa nama server yang digunakan? Yaitu nama servernya Apache. Kita jawab di sini. Pertanyaan kedua yaitu apa versi server yang sedang berjalan pada port 80 dari VM? Versinya ada di samping sini yaitu 2.4.61. Baik, sekarang kita akan jelaskan untuk bagian netcat. Netcat atau NC merupakan tools jaringan yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi langsung ke suatu port menggunakan protokol TCP maupun UDP. Dalam dunia keamanan jaringan, netcat sering digunakan untuk mencetak port terbuka, bertukar data, serta mengambil informasi server melalui teknik banner grabbing. Nah, pada di bawah ini yaitu ada tabel arti-arti dari netcat. Nah, di bawah ini ada pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah mulai VM dan buka text box. Setelah text box dimuat, gunakan netcat untuk terhubung ke port VM21. Apa versi dari server yang sedang berjalan? Nah, kita buka terminal. Pada praktik ini digunakan untuk mengetahui kita cek versi server FTP yang berjalan pada port 21. Nah, perintah yang harus diketik itu adalah Nah, di sini terdapat setelah berhasil terhubung di sini ada kode servernya yaitu 0,17. Nah, kan yang ditanya di sini apa versi dari server yang sedang berjalan. Nah, ini versinya 0.17. 0.17. Cek. Baik, pada atas ini kita menggabungkan beberapa tools dasar seperti ping, traceroute, telnet, dan netcat untuk melakukan proses reconnaissance atau pengenalan target dalam jaringan. Tujuan dari tes ini adalah memahami bagaimana tools sederhana bisa digunakan bersama untuk mengetahui kondisi suatu target seperti apakah target aktif, jalur jaringan, dan port yang terbuka. Nah, di sini ada tabel yang berisi 7 apa-apa yang sudah jelaskan di atas. Yaitu yang pertama ping. Itu adalah cek target hidup. Perintah yang
perintah ping digunakan untuk mengecek apakah target aktif atau tidak dengan mengirimkan ICMP echo request. Yang kedua ada trace route, yaitu cek jalur jaringan. Nah, cek jalur jaringan ini yaitu digunakan untuk melihat jalur yang dilalui paket dari komputer kita ke target, sehingga kita bisa mengetahui hop atau perantara jaringan. Yang ketiga ini ada telnet, itu untuk ngecek port terbuka. Nah, di sini digunakan untuk mengecek apakah suatu port terbuka dengan mencoba melakukan koneksi langsung ke port tersebut. Yang keempat ada netcat. Nah, ini adalah sebagai klien dan digunakan untuk melakukan koneksi ke suatu port, mirip seperti telnet tetapi lebih fleksibel. Yang kelima ada netcat sebagai server. Nah, di sini dia berfungsi untuk bisa digunakan untuk sebagai server dengan mode listen untuk menerima koneksi dari klien. Selanjutnya di sini ada sistem operasi. Sistem operasi ini ada dua, yaitu ada Linux atau Windows dan ada macOS. Nah, ini developer tools pada browse-in juga bisa digunakan untuk melakukan reconnaissance ringan seperti melihat request dan respon HTTP tanpa harus menggunakan tools tambahan. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu tools dasar seperti ping, trace route, telnet, dan netcat sangat penting dalam tahap awal penetration testing untuk melakukan reconnaissance sebelum menggunakan tools yang lebih kompleks. Sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.